Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak lupa selalu di awal kajian-kajian kita, ta'lim kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk dapat mentahqiq tauhid dengan sempurna, membersihkan diri kita dari amalan-amalan kesyirikan, bid'ah dan maksiat yang dengannya Allah taala akan masukkan diri-diri kita ke dalam surganya tanpa hisab dan tanpa adab. Kita lanjutkan kajian kita membahas kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, yang insyaallah pada pertemuan kali ini kita telah memasuki bab yang ke-23 dari 67 bab yang disusun oleh penulis dalam kitabnya, yaitu Kitab At-Tauhid. Bab yang beliau berikan judul Babu ma jaa anna ba'da hadhil ummah ya'budul awthan. Bab apa-apa yang telah datang penjelasannya dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah yang menunjukkan bahwasanya sebagian dari umat Islam ini akan ada yang mereka beribadah kepada berhala. Adapun poin-poin yang insyaallah kita akan jelaskan pada bab ini, yang pertama adalah penjelasan judul bab yang ana ambil dari kitab I'anatul Mustafid. Kemudian poin yang kedua adalah tujuan penulis mendatangkan bab ini yang ana ambil dalam kitab At-Tamhid dan juga kitab Qaulul Mufid. Dan yang terakhir adalah penjelasan dalil. Nanti tidak semua dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi kita jelaskan. Hanya 4 dalil yang insyaallah kita akan jelaskan pada bab ini. Tapi perkataan muallif, babu ma jaa ay minal adillah fil kitab wa sunnah. Itu bab dari dalil-dalil berdasarkan Alkitab dan As-Sunnah, anna ba'da hadhil ummah, bahwasanya sebagian dari umat ini, yakni laisa kulluha, tidak semuanya, hanya sebagian dari umat ini. Dikarenakan umat Islam secara umum tentunya mereka tidaklah akan berkumpul di dalam atau di atas kesesatan. Pasti pada setiap zaman akan ada sekelompok dari umat Islam yang mereka tetap berada di atas kebenaran, di atas Islam sebagaimana yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansuratan." Dan akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang mereka berada di atas kebenaran, dalam keadaan mereka mendapatkan pertolongan. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Dan tidak ada seorang pun yang mereka ingin mencelakakan kelompok tersebut, dan seorang pun yang menyelisih mereka, maka apa yang mereka lakukan dari orang-orang yang ingin mencelakakan dan menyelisih mereka, maka kemudaratan mereka tidak akan menimpa orang-orang yang mereka tetap berada di atas yang hak. La yadurruhum man khadalahum. Orang-orang yang mencelakakan mereka dan orang-orang yang menyelisih mereka maka tidak akan memudaratkan kelompok tersebut. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkataan mu'allif, ya'budul awthan, yakni menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, melakukan kesyirikan. Jadi ada pada sebagian umat Islam ini, sebagian umat. Al-ummah di sini adalah ummatul
ummatul ijabah, ya umat yang mereka memang sudah menerima Islam, akan tetapi ternyata ya amalan keseharian mereka masih ada di antara mereka sebagian dari umat Islam yang masih melakukan kesyirikan. Lalu apa tujuan penulis mendatangkan bab ini? Ya dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh dalam kitabnya At-Tamhid, bahwasanya tujuan beliau mendatangkan bab ini adalah untuk membantah ala man za'ama, terhadap orang yang dia menyangka annahu la yaqau fi hadil ummah syirkun, ya bahwasanya kesirikan ini tidaklah akan terjadi pada umat ini. Jadi ada sebagian kaum muslimin yang mereka menganggap apa yang mereka lakukan dari menjadikan orang soleh sebagai perantara mereka dalam beribadah, di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka anggap perbuatan tersebut tidaklah kesyirikan. Jadi kebanyakan kaum muslimin yang mereka terjerumus ke dalam kesyirikan pada zamannya Syekh Muhammad At-Tamimi, banyak di antara mereka yang beribadah kepada kuburan, beribadah kepada orang soleh, menjadikan orang soleh sebagai perantara di dalam berdoa kepada Allah. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang berdoanya kepada penghuni kubur tersebut. Dan tatkala mereka diberikan peringatan bahwasanya apa yang mereka lakukan ini termasuk dari kesyirikan, maka mereka membantah Syekh. Mereka mengingkari. Dan mereka menganggap apa yang mereka lakukan bukan kesyirikan, li'anna hadhil ummah ma'sumah minhu, kata mereka. Karena umat Islam ini ma'sumah minhu, ini terjaga dari kesyirikan. Tatkala mereka memiliki keyakinan tersebut, mereka berdalil yang tepatnya adalah mereka berdalih, ya, membenarkan keyakinan mereka berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, tapi salah di dalam pemahaman. Ya, banyak firqah-firqah yang sesat yang mereka tersalah bukan karena dalilnya sahih dari Al-Quran atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, tapi mereka salah di dalam memahami Alkitab dan As-Sunnah. Dan inilah yang terbanyak dari firqah-firqah yang sesat di dalam Islam, ya karena mereka salah di dalam memahami dalil. Dalil yang dibawakan oleh mereka, yang mereka meyakini bahwasanya kesyirikan tidak akan menimpa umat ini, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna syaitana aisa ayyabudahu al-musalluna fi jaziratil Arab walakin fi tahrishi bainahum. Sesungguhnya syaitan aisa, dia berputus asa untuk disembah oleh al-musalluna, orang-orang yang menegakkan salat fi jaziratil Arab, di negeri Arab, walakin fi tahrisi bainahum, akan tapi dia tidak berputus asa untuk memecah belah di antara mereka. Ini di antara dalil yang dibawakan oleh para penyembah kuburan yang mereka menganggap bahwasanya kesyirikan ini tidaklah akan menimpa kaum muslimin. Ya, kaum muslimin, umat ini maksumah, terjaga dari kesyirikan. Lalu bagaimana kita menjelaskan hadis yang mulia ini atau membantah dalih mereka? Maka dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh dan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid, bab tentang At-Tabaruk. Di situ beliau menjelaskan beberapa jawaban atau bantahan bagi orang-orang yang berdalil dengan hadis yang mulia ini. Yang pertama, di antara bantahan yang disampaikan di sini, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inna syaitana aiza ayyabudahu al-musalluna fi jaziratil Arab. Sabda beliau ini Sallallahu Alaihi Wasallam diucapkan tatkala terjadinya Fathul Mekah. Tatkala terjadinya Fathul Mekah, pada saat itu, orang-orang Arab, banyak di antara mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Tatkala melihat kejadian itu, syaitan, ya, dia melihat kejadian bahwasanya banyak dari manusia yang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Pada saat itu dia merasa telah berputus asa. Syaitan telah berputus asa, kelihatannya
ya dia merasa nggak akan lagi disembah oleh manusia atau orang-orang yang mereka menegakkan sholat. Maka pada saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya sekedar mengabarkan kepada umatnya pada saat itu tentang keputusasaan syaitan. Ya. Tidak menjelaskan bahwasanya Islam ini maksum dari kesyirikan, tidak. Beliau hanya mengabarkan keadaan syaitan. Yang tentunya syaitan yang dimaksud dalam hadis ini adalah iblis laknatullah. Yang dia tidak mengerti perkara yang akan datang. Dia berputus asa pada saat itu, tatkala dia melihat banyaknya manusia yang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Keputusasaan inilah dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak menunjukkan akan kemaksuman umat ini tidak melakukan kesyirikan. Hadis ini ya merupakan khabar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keputusasaan syaitan saat itu, saat terjadinya Fathul Mekah, karena memang syaitan ini tidak tahu perkara yang akan datang. Ternyata ya tatkala wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak di antara kaum muslimin pada saat itu yang mereka murtad, keluar dari Islam. Dan tentunya ya kemurtadan ini adalah bentuk peribadatan kepada syaitan. Dan juga kenyataan yang ada kita dapatkan banyak sekali dari kaum muslimin yang mereka melakukan kesyirikan. Selain mungkin beribadah kepada orang soleh, menjadikan orang soleh sebagai perantara di dalam beribadah atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jawaban yang kedua, dalam hadis yang mulia ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasannya syaitan ini berputus asanya kepada al-musalluna. Anggaplah syaitan ini benar-benar berputus asa. Anggaplah iblis ini dia benar-benar berputus asa untuk menyesatkan kaum muslimin ke dalam jurang kesyirikan. Tapi tidak semua kaum muslimin yang syaitan ini berputus asa. Jadi hanya kepada orang-orang yang tertentu sajalah syaitan ini berputus asa. Kepada siapakah mereka? Al-musalluna. Itu orang-orang yang menegakkan salat dengan sebenar-benarnya, yang khusyuk di dalam salatnya, yang salatnya ikhlas dan sesuai dengan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka benar-benar menghadirkan hati mereka, menghadirkan jasad mereka, hati mereka menghadap Allah tatkala menegakkan salat. Maka kepada orang-orang yang seperti inilah dari kaum muslimin yang benar-benar salat, bukan hanya sekedar salat ya, tapi dia benar-benar salat ya, benar-benar dia memenuhi rukun-rukun dan syaratnya. Hati dan gerakannya ya benar-benar sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Maka kepada orang yang seperti inilah dari kaum muslimin yang syaitan berputus asa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat ini mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salat yang benar, yang sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya, ini mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Dan tentunya ya kemungkaran yang paling mungkar, kekejian yang paling keji adalah kesyirikan. Maka orang-orang yang benar-benar menegakkan salat inilah yang mereka akan terjaga dari perbuatan mungkar, dan kemungkaran yang paling mungkar adalah kesyirikan. Pada orang yang seperti inilah syaitan dia berputus asa untuk menyesatkan kaum muslimin ke dalam jurang kesyirikan. Tidak kepada semua dari kaum muslimin. Ini bantahan dari dalih yang dibawakan oleh para penyembah kubur. Kita langsung masuk pada dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Di dalam bab ini Syekh membawakan beberapa dalil, 3 dari Al-Quran dan 2 dari hadis. Tapi di sini kita akan menjelaskan 4 dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Dari 3
dalil yang dibawakan oleh beliau dari Al-Quran, secara zahirnya ayat-ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi tidaklah menunjukkan akan apa yang diinginkan oleh bab. Ya. Dan dari sini kita akan mengetahui bagaimana kecerdasan Syekh Muhammad At-Tamimi di dalam beristidlal. 3 ayat dalam Al-Quran yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Yang pertama adalah surat An-Nisa ayat 51. Kemudian surat Al-Ma'idah ayat 160. Kemudian surah Al-Kahfi ayat 21. Dalam ayat-ayat ini, dalam surah-surah ini, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasara. Surat An-Nisa ayat 51 berbicara tentang orang Yahudi. Surat Al-Maidah ayat 160 ini pun berbicara tentang orang-orang Yahudi dari kesyirikan yang mereka lakukan. Kemudian surah Al-Kahfi ayat 21 berbicara tentang kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang Nasara. Lalu apa hubungannya dengan judul bab yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi yang menunjukkan bahwasanya umat Islam ini sebagian dari mereka akan ada yang beribadah kepada berhala, melakukan kesyirikan. Maka ya, nanti beliau simpulkan dengan sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tapi kita jelaskan sedikit dari dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Dalil yang pertama itu surat An-Nisa ayat 51. Allah Ta'ala berfirman, Alam tara ilal ladzina utu nasiba minal kitabi yu'minuna bil jibti wa tagut. Alam tara, tidakkah Anda ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat dan mengetahui ilal ladzina utu nasiba minal kitab, kepada orang-orang yang mereka diberikan bagian dari Alkitab. Yang dimaksud orang-orang di sini adalah orang-orang Yahudi yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada mereka kitab At-Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya Muhammad, tidaklah engkau melihat kepada mereka, yaitu orang-orang Yahudi yang mereka telah diberikan Alkitab At-Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, akan tetapi yu'minuna bil jibti wa tagut. Mereka, yaitu orang-orang Yahudi, beriman kepada Al-Jibti wa tagut. Apa makna dari Al-Jibti? Ditafsirkan oleh para ulama, yakni mereka membenarkan asyirku. Al-Jibti huwa asyirku, awis sihru, awis sahir, awil kahin, awis syaitan, kullu dzalika yusamma dzibtan. Jadi mereka membenarkan kesyirikan, mereka beriman kepada sihir, mereka beriman kepada sang penyihir, mereka beriman kepada kahin dukun, mereka mempercayai syaitan. Semua itu dinamakan dengan al-jibtu atau al-jibta wat-tagut, dan juga mereka beriman kepada at-tagut, yaitu segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi padahal mereka telah diberikan Alkitab, masih saja di antara mereka yang melakukan kesyirikan. Mereka beriman kepada Al-Jibti, yaitu sihir atau sahir atau kahin atau syaitan, dan juga mereka beriman kepada tagut, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa hubungannya ayat ini dengan bab yang disampaikan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi? Nanti kita akan simpulkan pada hadis yang dibawakan oleh beliau. Kemudian dalil yang kedua itu surat Al-Maidah ayat 160. Dalam surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal unabbiukum bi syarrin min dzalika masubatan indallah." Katakanlah ya Muhammad, maukah aku kabarkan kepada kalian bi syarrin min dzalika masubatan indallah, tentang orang yang
paling jelek balasannya di sisi Allah? Katakanlah Muhammad kepada mereka, maukah kalian aku kabarkan tentang orang yang paling jelek balasannya di sisi Allah? Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang Yahudi, yaitu mal'anahullahu, yang mana mereka itu orang-orang yang Allah telah melaknatnya, wa ghadiba alaihi, dan Allah telah makmurka kepadanya, wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira, dan Allah jadikan di antara mereka menjadi kera dan babi, wa abadat tagut, dan di antara mereka pun ada yang beribadah kepada tagut. Ini syahid dari ayat yang mulia ini, wa abadat tagut. Ayat ini pun berbicara tentang orang-orang Yahudi. Ya, karena mereka menganggap ya agama mereka adalah agama yang paling benar. Jadi asbabun nuzul dari ayat yang mulia ini, mereka menjelek-jeleki agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menganggap ya, mereka berkata, lam nara ahla dini aqalla hadzan fi dunya wal akhirah minkum. Kami tidaklah pernah melihat dari pemeluk agama yang paling sedikit keberuntungannya di dunia dan akhirat minkum, dari kalian. Maksudnya dari umat Islam. Maka turunlah ayat yang mulia ini. Allah bantah mereka. Ya, Allah perintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada mereka bahwasanya ya, maukah kalian aku kabarkan orang yang paling jelek balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Itu orang-orang yang Allah laknat dia, itu orang-orang Yahudi. Allah murka kepadanya. Dan Allah jadikan di antara mereka kera dan babi, dan juga di antara bentuk hukuman Allah kepada mereka, ada di antara mereka yang beribadah kepada tagut. Kemudian dalil yang terakhir dari ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, yaitu surah Al-Kahfi ayat 21. Yang mana Allah berfirman, qala alladziina ghalabu ala amrihim, berkata orang-orang yang menguasai atas urusan mereka dari para petinggi-petinggi kerajaan tentang Ashabul Kahfi, ya mereka mengatakan lanattakhidanna alaihim masjidan. Ya, tatkala meninggalnya Ashabul Kahfi, ya petinggi di antara mereka mengatakan, ya kita akan benar-benar menjadikan di atas kuburan mereka sebuah masjid. Ya, jadi tatkala ada kaum muslimin yang membangun bangunan masjid di atas kuburan, hakikatnya mereka bertasabuh dengan orang-orang Nasara. Lalu apa hubungannya tiga ayat ini yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi terkait dengan bab yang beliau bawakan bahwasanya sebagian dari umat Islam ini akan ada yang beribadah kepada tagut? Maka beliau bawakan sebuah hadis untuk menyimpulkan tiga ayat tersebut. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'unna sannana man kana qablakum. Benar-benar dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini ada tiga taukid, tiga takkid penguat. La tattabi'anna, al-lam pada kalimat la tattabi'unna, lam hada wa anna lam hadhihi lam qasam. Lam di sini adalah lam qasam. Lam qasam ini menunjukkan takkid. Fahiya ala takdir, dan dari jumlah yang seperti ini yang ada lam qasamnya, sebenarnya ada sumpah yang dibuang. Takdirnya adalah wallahi la tattabi'unna, demi Allah kalian akan benar-benar mengikuti. Ya. Kemudian takkid yang ketiga, yang pertama adalah lamul qasam, atau yang pertama adalah ada waw qasam, sumpah, kemudian ada lamul qasam dan nun taukid, la tattabi'unna, kalian akan benar-benar mengikuti. Ya, sannana man kana qablakum. Sannana ay tariqan, jalan-jalan orang-orang sebelum kalian. Hadwal qudzati bil qudzah. Hadwa ini mansubun alal hal, dia mansub hadwa, dia sebagai hal yang menjelaskan keadaan dari orang-orang yang mengikuti orang-orang sebelum kita. Kemudian al-qudza yakni rishatus sahmi alladhi yurma bihi. Rishah ini adalah bulu panah. Jadi ada panah, biasanya kalau panah itu
Ya, di atasnya itu ada bulu panah. Risha ini namanya adalah risha. Ya, yang risha ini labudda fasahmu lahu risun. Jadi namanya panah itu ada risnya. Ada bulu panahnya di atasnya. Labudda ayyakuna mutasawwiyah tamaman. Yang mana risha ini pada busur panah, dia harus sama, sempurna kesamaannya, beratnya harus sama. Ya, wa illa, dan jika tidak, apabila sebuah panah tapi bulunya antara yang satu dengan yang satunya ini nggak sama, maka nanti panah yang akan dilontarkan dia nggak akan lurus, nggak maksimal penggunaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menggambarkan bahwasannya latattabi'unna, kalian akan benar-benar mengikuti orang-orang sebelum kalian, hadzwal qudzati bil qudza, yaitu sama persis seperti antara bulu panah yang satu dengan bulu panah yang satunya lagi. Dalam riwayat yang lain, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan tentang iftirakul ummah, perpecahan dari umat ini, Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwasanya kita akan mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasara, ya, hadzwal na'li bin na'li, hadzwal na'li bin na'li, seperti sendal yang satu dengan sendal yang satunya, sendal yang kanan dan yang kiri. Kita pakai sendal, tentu antara sendal yang kanan dan sendal yang kiri ini sama dalam ukurannya, dalam bentuknya. Begitulah umat Islam digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti orang-orang sebelum mereka, sama persis, plek, tidak ada bedanya. Kemudian beliau bersabda, hatta law dahulu juhra dabbin, sampai-sampai jika mereka, yaitu orang-orang sebelum kalian, masuk ke dalam lubang dob, sebagaimana yang dikabarkan kepada kami oleh seorang ustadz yang pernah kuliah di Madinah. Lubang dob ini binatang seperti iguana, padang pasir, dan dob di sini bukan biawak, ya. Dia memiliki 2 lubang. Dan lubangnya ini katanya kecil, katanya. Saya pun belum pernah melihat lubang dob, ya. Katanya kecil. Dan 2 lubangnya ini dibuat kecil, hanya membuat untuk kepalanya saja. Badannya lebih besar di kepalanya, sehingga nanti dia dob sendiri aja untuk masuk itu sulit. Dibuat 2 lubang untuk menipu dari lawannya atau dari binatang yang ingin memangsanya. Jadi tatkala mungkin dia dikejar oleh ular, dia masuk ke dalam lubang yang satu, nanti keluar dari lubang yang lainnya. Kemudian di dalam lubang dob ini dia berliku-liku, dibuat liku-liku. Kemudian di dalam lubang dob ini pun numpang tinggal binatang-binatang yang cukup berbisa, seperti kelabang dan yang semisalnya. Rasulullah menggambarkan seandainya orang-orang sebelum kalian masuk ke dalam lubang dob yang begitu sulitnya, bahkan begitu berbahayanya, ladakhaltumuhu, niscaya kalian pun akan melakukannya. Berarti apa yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita dari Yahudi dan Nasara pasti akan dilakukan oleh umat Islam ini, pasti. Qalu, maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, al-Yahud wan Nasara, apakah mereka orang-orang sebelum kami itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasara? Qala, maka Rasulullah bersabda, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Maka tatkala ada orang-orang Yahudi dan Nasara yang melakukan kesyirikan, pasti pun dari umat ini akan ada di antara mereka yang melakukan kesyirikan. Ya, seperti menjadikan kuburan para nabi, orang-orang soleh sebagai masjid. Ini kan sunnahnya orang-orang Yahudi dan Nasara, sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada bab-bab sebelumnya. Ya, mungkin ini yang bisa kita jelaskan terkait dengan bab yang ke-23. Sekarang kita masuk pada bab yang ke-24. Yang bab ini bab yang cukup menarik, yaitu bab yang berbicara tentang sihir. Bab 24 ini bab yang diberikan judul oleh penulis, ya, babu maja'a fi sihri, ay minal wa'idi wa bayani munafatihi litauhid wa takfiri fa'ilihi. Itu bab yang menjelaskan tentang ancaman yang sangat keras, dan bab yang menjelaskan bahwasanya syirik ini
dapat menafikan tauhid yang ada pada diri seseorang dan dapat mengkafirkan pelakunya. Ada beberapa poin, cukup banyak poin-poin yang kita akan bahas pada bab ini, dan bab ini nanti ada beberapa bab yang Anda jadikan menjadi satu, ya diantaranya adalah nanti bab tentang an-nusrah. Ya, nusrah adalah menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir. Ini sebenarnya adalah bab yang kalau tidak salah bab yang ke-27 kalau tidak salah, bab nusrah. Tapi kita jadikan di sini menjadi satu bab karena pembahasannya masih sama. Ya, ada beberapa poin yang insya Allah kita akan bahas pada bab ini. Yang pertama adalah tentunya hubungan bab ini dengan Kitabut Tauhid. Kemudian definisi, poin yang kedua adalah definisi sihir. Poin yang ketiga, macam-macam sihir. Poin yang keempat, hikmah dari pengharaman sihir. Kemudian poin yang kelima, hukum mempelajari ilmu sihir. Poin yang keenam, alamatu yu'rafu biha as-sahir, alamat-alamat atau ciri-ciri seorang penyihir. Kemudian poin yang ketujuh adalah hukuman bagi penyihir. Poin yang kedelapan, min subuli al-wiqayati minas sihri, di antara cara membentengi diri dari sihir. Kemudian poin yang ke-9, penjelasan dalil. Dan nanti poin yang ke-10 kita akan berbicara tentang nusrah, ya, pada bab yang ke-27, ya, bab nusrah. Kita langsung masuk pada bab poin yang pertama. Hubungan bab ini dengan Kitabut Tauhid, Anda ambil dari kitab At-Tamhid karya Syekh Al-Utsaimin. Beliau mengatakan munasabatu dzikri sihri li Kitabit Tauhid. Hubungan membawakan bab sihir di dalam Kitabut Tauhid ini sangat jelas, ya, annas-sihra nau'un minasyirki. Bahwasanya sihir ini adalah merupakan jenis dari kesyirikan. Dan kesyirikan ini adalah merupakan lawan dari at-tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, man sahara faqad asyraka. Barang siapa yang melakukan sihir, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Dan kesyirikan yang ada pada sihir ini adalah salah satu jenis syirik akbar yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Maka hubungan bab ini dengan Kitabut Tauhid sangat jelas, ya, karena sihir ini termasuk dari kesyirikan yang besar, dan kesyirikan yang besar ini dapat menafikan aslu tauhid, ya, dapat menafikan aslu, bukan hanya sekedar kamalnya, tapi aslu tauhid pada diri seseorang. Kemudian poin yang kedua adalah definisi sihir. Ini Anda ambil dari kitab I'anatul Mustafid dan juga kitab Tamhid pun dijelaskan. Sihir lugatan secara bahasa adalah ibaratun amma khafiya wa la tufassababuhu. Sihir adalah suatu ungkapan yang lembut dan samar sebabnya. Sesuatu yang lembut dan samar sebabnya. Sesuatu yang lembut dan samar sebabnya secara bahasa ini dinamakan dengan sihir. Jadi sesuatu yang lembut dan samar sebabnya secara bahasa dinamakan dengan sihir. Walihada sumiya akhirul lail sahran. Oleh karena itulah ya dinamakan malam yang akhir malam itu dinamakan dengan sahran. Ya, wa kadzalika qila fi aqlati akhiril lail, yakni sahur. Oleh karena itulah dinamakan pula, kenapa sahur dinamakan dengan sahur? Sahur dari sin, ha dan ra. Kenapa? Wa dzalika li annaha taqa'u ala wajhi al-khifa wa adami istihari wa dhuhuri minan nas. Ya, karena sahur dinamakan sahur karena ya seorang tatkala melakukan sahur pada waktu yang samar, dan orang yang melakukannya ini tersamar, tidak nampak bagi manusia, dia makan pada waktu tersebut. Ya, ini secara bahasa. Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna minal bayani la sihran. Sesungguhnya di antara bentuk penjelasan, ya, perkataan seseorang yang dapat memukau seseorang, orang lain, ini dinamakan dengan sihron. Ini tapi secara bahasa. Ya, karena dia pengaruhnya ya tanpa disadari oleh orang yang mendengar, dia terpengaruh dengan apa yang diucapkan oleh orang tersebut yang memiliki mungkin retorika yang bagus. Jadi ini makna sihir secara bahasa. Dan nanti sihir ini ya bisa min jihatil maqal,
seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal minal bayani la sihran wa minha ma yakunu min jihatil fi'li, dan mungkin terkadang dari sisi perbuatan ya seperti sulap ataupun yang lainnya, dengan catatan ya sulap yang tidak ada unsur kesyirikan nanti masuk ke dalam kategori yang diharamkan pula. Kemudian wa minha ma yakunu min jihatil i'tiqad, dan sihir secara bahasa ini pun bisa masuk ke dalam sisi i'tiqad yang nanti dijelaskan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi di bab yang selanjutnya, itu babu bayani syai'in min anwa'is sihri, bab yang menjelaskan sesuatu dari jenis-jenis sihir. Nanti dijelaskan pada bab ini umum, ya umum. Adapun yang dijelaskan pada bab ini, ya bab ini, bab yang ke-24, yang dimaksud di sini adalah sihir yang di dalamnya ada unsur meminta tolong kepada syaitan. Ya, sihir yang meminta ada unsur meminta tolong kepada syaitan. Kemudian ini secara bahasa ya, sihir secara bahasa adalah sesuatu yang lembut dan samar sebabnya. Kemudian secara syar'i, apa itu sihir? Sihir adalah secara syar'i, ada yang mengatakan ibaratun, suatu ungkapan dari jimat-jimat dan jampi-jampi dan ikatan-ikatan atau buhul-buhul yang dengan izin Allah semua ini dapat memberikan pengaruh, ya, dapat memberikan pengaruh pada badan orang yang terkena sihir atau pada hati orang yang terkena sihir. Contoh di antara yang terkena sihir pada badan, misalnya fil abdan, seseorang dia sakit dengan sebab karena disihir. Jadi sihir ini benar-benar memberikan pengaruh. Yang biasanya ya, tukang sihir ini tatkala dia melakukan sihirnya, imma dengan menggunakan jimat-jimat, imma dengan menggunakan jampi-jampi, imma dengan menggunakan buhul-buhul, yang semua ini digunakan oleh tukang penyihir untuk memberikan pengaruh pada orang yang ingin disihirnya. Baik pengaruh ini menimpa badan seseorang sehingga dia sakit atau bahkan bisa mati, atau bisa menimpa hati seseorang dan pikiran seseorang, ya, sehingga mungkin dia, ya, tatkala ada seseorang yang menyihir terkait dengan hatinya atau pikirannya, mungkin dia dihayalkan sesuatu, melakukan sesuatu padahal dia tidak melakukannya. Atau mungkin ya tiba-tiba muncul pada dirinya perasaan benci atau perasaan cinta, tapi benci dan cinta ini tidak tabii, seperti pelet ataupun yang semisalnya. Ini adalah bagian dari sihir. Kemudian sihir ini, sihir yang tinjauan dari sihir yang syar'i ini terbagi menjadi dua, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al Fauzan dalam kitabnya Syarah Nawaqidul Islam. Kita masuk pada poin yang ketiga, macam-macam sihir ini adalah macam-macam sihir ditinjau dari tinjauan definisi syar'i. Jadi tinjauan syar'i ini, sihir ini terbagi menjadi dua. As-sihru fi syar'i yanqasimu ila qismaini. Sihir secara tinjauan syar'i ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sihrun hakikiyun, sihir yang hakiki, dan yang kedua adalah sihrun takhiliyun, sihir yang takhili. Apa itu sihir? Apa makna dari sihir yang hakiki? Tadi sudah kita jelaskan. Itu sihir yang benar-benar dapat memberikan pengaruh pada badan seseorang, atau pada hati-hati seseorang, atau pada pikiran-pikiran seseorang, yang benar-benar ya dapat mempengaruhi orang-orang yang terkena sihir. Dan sihir adalah suatu perkara yang hak. Ya, bahkan ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah tersihir, sebagaimana nanti insya Allah kita akan sampaikan. Ini sihir yang hakiki, sihir yang benar-benar ya dapat menimpa badan seseorang, hati seseorang, atau pikiran seseorang. Adapun yang kedua, sihir yang takhili, yakni ma yu'athiru fil absar wal anzar, yaitu sihir yang hanya menimpa pandangan atau penglihatan seseorang. Fatara syai'a la khilafin ma huwa alaihi, yang Anda melihat sesuatu tapi hakikatnya sebenarnya menyelisih sesuatu yang Anda lihat. Kemudian di sini Syekh Shalih Al Fauzan membawakan dalil ya tentang jenis sihir yang pertama,
itu sihir yang hakiki, ya ini datang penyebutannya dalam surat Al-Falaq. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq." Ya katakanlah, ya Muhammad, aku berlindung dari Rabb yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa-apa yang telah Dia ciptakan. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejelekan malam yang gelap apabila telah datang gelap tersebut. Wa min syarri naffatsati fil uqad, dan dari kejelekan min syarri naffatsati fil uqad, dan dari kejelekan ya tiupan-tiupan penyihir wanita pada buhul-buhul. Hadza huwa sihru al-haqiqi. Ini dalam ayat yang mulia ini ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sihir yang hakiki yang dilakukan oleh seorang penyihir wanita. Karena kebanyakan penyihir itu wanita, kebanyakan, tapi tidak sedikit pula yang laki-laki. Yang mana seorang penyihir ini biasanya tatkala dia menyihir korbannya itu dengan meniup buhul-buhul dengan ludahnya yang busuk. Dengan perantara tersebutlah ya dapat mempengaruhi orang yang terkena sihir. Dan di sini ya beliau mengatakan wa minhu ma hasala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antaranya apa yang telah menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala seorang penyihir Yahudi itu Labid Ibnul A'sam menyihir beliau, yang mana beliau dihayalkan, jadi pikirannya ya dihayalkan sesuatu, melakukan sesuatu, wa huwa lam yaf'alhu, padahal beliau tidak melakukannya. Fata'athara bisihri, maka sihir yang dilakukan oleh Labid Ibnu A'sam memberikan pengaruh pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok Nabi terkena sihir? Li'anal anbiya bashar, karena para nabi itu juga manusia. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam juga ya tatkala melawan tukang sihirnya Fir'aun pun Nabi Musa matanya tersihir. Sebagaimana nanti kita akan jelaskan. Sihir yang dilakukan oleh sihirnya Fir'aun itu adalah sihir yang takhili. Insyaallah nanti kita jelaskan. Ya. Maka tatkala Nabi Shallallahu alaihi wasallam tersihir, maka datanglah dua orang malaikat. Allah utus dua orang malaikat, fa arsalallahu ilaihi sallallahu alaihi wasallam malaikaini. Kemudian dua malaikat ini meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan surah ini, surat Al-Falaq. Ya, fa waqafa indahu, dua malaikat ini pun berdiri di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ahaduhuma, salah seorang dari dua malaikat ini mengatakan, masya'nur rajul, ya, apa yang menimpa laki-laki ini? Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keadaan laki-laki ini? Berkata yang lainnya, malaikat yang lainnya, matbubun, yakni mas'urun, ya beliau tersihir. Wa man tabbahu, yakni man saharahu, siapakah yang mensihirnya? Qala Labid Ibnul A'sam, ya, yang menyihirnya adalah Labid Ibnu A'sam fi mustin, ya dengan perantara sisir yang pernah dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan buhul dan diletakkan di sebuah sumur, ya, yakni Bi'ru Darwan, di sebuah sumur yang dinamakan dengan sumur Bi'ru Darwan. Maka ya Jibril pun ya meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan surah yang mulia ini, Qul a'udzu birabbil falaq, faqama sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah pun bangun, ya sembuh dari penyakitnya, fadzaba anhu as-sihru, pengaruh sihir yang menimpa dirinya pun apa? Hilang. Tsumma amara rijalan, kemudian beliau pun memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk pergi ila hadhil bi'ri, ya pergi ke sumur tersebut yang dipendam di dalamnya buhul yang dijadikan sebagai sarana oleh penyihir ini untuk menyihir Rasulullah. Fadhahabu, maka mereka pun, para sahabat ini pun yang diperintah oleh Rasulullah pergi, kemudian mereka mengeluarkan darinya as-sihru, ya buhul maksudnya di sini, kemudian mereka menghancurkannya, ya menghancurkan buhul tersebut. Karena di antara bentuk pengobatan sihir adalah dengan menghancurkan buhul yang dibuat oleh penyihir tersebut. Ini di antara bentuk pengobatan sihir. Wa qalu linabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu para sahabat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala taqtulu, ya tidakkah engkau membunuhnya? Tidakkah engkau membunuhnya? Ini membunuh penyihir Yahudi ini. Faqala sallallahu alaihi wasallam,
maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, amallah faqad syafani. Adapun Allah sungguh ya dia telah menyembuhkan aku. Wala uhibbu an aftaha 'alan nasi syarran, dan saya tidak suka membuka pintu kejelekan bagi manusia. Dari hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Syekh Shalih Al Fauzan menjelaskan, ya Rasulullah meninggalkan membunuh penyihir ini dalam rangka untuk mencegah fitnah. Dan dalam hadis yang mulia ini menunjukkan bahwasanya hukuman ya bagi seorang penyihir adalah al-qatlu. Hukum aslinya adalah dibunuh. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ya tatkala para sahabat, kenapa engkau tidak membunuhnya? Beliau tidak mengatakan la yajuzu qatluhu. Enggak boleh bunuh dia. Rasul enggak mengatakan seperti ini. Atau mengatakan, oh dia tidak berhak untuk dibunuh. Tapi Rasul mengatakan, sesungguhnya aku tidak suka membuka bagi manusia kejelekan. Karena pada saat itu, antara Yahudi dengan kaum muslimin ada ikatan perjanjian. Kalau seandainya Rasulullah membunuh penyihir tersebut, dikhawatirkan timbul fitnah, bahwasanya Rasulullah melanggar suatu perjanjian. Ya, walaupun nanti ada khilaf bainal ulama ya tentang hukuman bagi penyihir. Nanti ada tiga pendapat, dan di antara pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mungkin berdasarkan hadis yang mulia ini, nanti hukuman bagi penyihir ya diserahkan kebijaksanaannya kepada pemerintah. Nanti pemerintahlah yang melihat maslahat dan mudaratnya sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tapi ini sihir yang takhili. Sihir yang apa? Yang hakiki. Adapun sihir takhili adalah sihir yang dia hanya menimpa pandangan manusia. Yang seseorang dia melihat sesuatu, tapi hakikatnya ya menyelisihi sesuatu yang dia lihat. Hakikatnya tidak seperti itu. Sihir yang takhili inilah sihir yang dilakukan oleh para penyihirnya Fir'aun yang mereka melawan Nabi Musa alaihi salam. Tukang sihirnya Fir'aun ini melakukan sihir takhili. Walihada qala Allahu jalla wa ala dalam surah Al-A'raf ayat 116. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 116, falamma alqau, maka tatkala mereka melemparkan, itu para penyihirnya Fir'aun melemparkan tongkat-tongkat mereka, melemparkan tali-tali mereka, saharu a'yunan nas, maka mereka menyihir mata-mata manusia. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al Fauzan di sini, maqala saharun nas. Dalam ayat ini Allah tidak berfirman saharun nas, mereka menyihir manusia, tidak, tapi apa? Saharu a'yunan nas. Jadi mereka menyihir ya mata-mata manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yang sama, ya, wastarhabuhum. Mereka menjadikan orang-orang itu takut. Orang-orang yang hadir pada saat itu di antaranya Nabi Musa, Harun, dan juga rakyatnya dari rakyat Fir'aun dan juga Bani Israel, ya, para penyihir ini wastarhabuhum, membuat mereka yang hadir pada saat takut. Waja'u bi sihrin azim, dan mereka itu para penyihirnya Fir'aun mendatangkan sihir yang sangat besar. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi surati Thaha, dan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam surat Thaha ya tentang pertandingan antara para penyihirnya, ya, para penyihir Firaun dengan Nabi Musa alaihissalam. Fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihri anna tas'a. Maka tiba-tiba hibaluhum, tali-tali mereka yang dilemparkan oleh penyihir, wa isiyuhum, dan tongkat-tongkat mereka, yukhayyalu ilaihi, terbayang kepada Nabi Musa. Ilaihi maksudnya adalah ila Musa min sihrihim, ya, dengan sebab sihir mereka, annaha tas'a, bahwasanya ya tali-tali tongkat-tongkat tersebut annaha tas'a, merayap cepat. Jadi dihayalkan kepada Nabi Musa alaihissalam min sihrihim, ya, annal asa, bahwasanya tongkat dan tali ini bergerak, tataharrak, ya, bergerak, wa tamsi wa hiya fil haqiqati, ya, dan itu hakikatnya la tataharrak, ini enggak bergerak. Hakikatnya itu bukan apa? Bukannya ular. Itu hakikatnya adalah tali, dan hakikatnya adalah tongkat.
Tapi penglihatan manusia pada saat itu, yang mereka tersihir mata-mata mereka, mereka melihat seakan-akan itu adalah ular yang bergerak dengan cepatnya. Saharu a'yunan nas. Ya, mereka menyihir mata-mata manusia. Mungkin kalau kita di sini mungkin seperti debus. Ya, kalau di mana itu? Di Banten ada debus, kemudian ada orang yang mungkin dipotong tangannya, atau bahkan ya waktu saya masih kecil, ya dahulu saya pernah melihat debus ya waktu di Depok itu ada yang dipotong kepalanya, dipisah kepalanya. Kita lihatnya seperti kepala yang dipisah. Padahal itu apa? Mungkin kedebong pisang. Ya. Tatkala mungkin ada orang kuda lumping kalau di Jakarta makan beling, kita lihat dia itu seperti makan beling. Bisa jadi itu bukan beling, bisa jadi itu adalah mungkin kerupuk, tapi kita lihatnya beling. Atau yang dicontohkan oleh Syekh Shalal Fauzan, ya para penipu yang mencari harta seseorang, ya mungkin dengan menukarkan uang 100.000 satu lembar, dimasukkan sebuah alat, tiba-tiba menjadi 10 lembar. Dia lihatnya pada saat itu beneran uang 100.000. Tapi tatkala dibawa pulang, ternyata jadi kertas biasa. Berarti apa? Ini matanya tersihir. Ya, sihir yang dilakukan oleh seperti ini namanya sihir tahyili. Oleh karena itulah, ya tatkala para penyihirnya Fir'aun, mereka melemparkan tongkat-tongkat mereka, tali-tali mereka yang berubah menjadi ular bohongan, yang manusia pada saat itu melihat bergerak dengan cepatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya dan berubah menjadi ular benaran yang memakan ular-ular bohongannya para penyihir. Penyihir pada saat itu yang dia melihat ya mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, dan mereka yakin karena penyihir tahu hakikat dari sihir. Ya, apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam ini bukan sihir, bukan. Ini benar-benar mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kebanyakan dari penyihir tersebut apa? Bertobat, beriman kepada Nabi Musa alaihi salam, karena mereka paham ya, apa yang dilakukan oleh Nabi Musa ini bukan sihir, karena yang dilemparkan oleh Nabi Musa tongkat berubah menjadi apa? Ular beneran, bukan ular bohongan seperti yang dilakukan oleh para penyihir. Ini poin yang ketiga tentang macam-macam sihir. Kemudian poin yang keempat adalah hikmah dari pengharaman sihir. Al-hikmatu min tahrimis sihri. Hikmah dari pengharaman sihir. Ada dua hikmah mengapa sihir ini diharamkan di dalam Islam. Bahkan sihir ini bukan hanya diharamkan dalam Islam. Bahkan sihir ini diharamkan oleh semua agama. Dan sihir ini di mata manusia, bahkan di mata semua agama ini adalah satu perkara yang buruk, yang jelek. Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala mendakwahkan Islam agar manusia yang menjauhi dakwahnya Rasulullah, beliau dijuluki oleh orang-orang musyrik Quraisy sebagai sahirun majnun, penyihir yang gila. Berarti memang menunjukkan sihir itu adalah suatu perkara apa? Yang buruk. Ya, lebih-lebih lagi dalam agama Islam, sihir ini diharamkan. Apa hikmahnya? Ada dua hikmah dari pengharaman sihir. Yang pertama, anna fihi ibadatul lisyayatin wa taqarruban ilaihim wa ta'alluqan bihim. Bahwasanya di dalam sihir ada unsur peribadahan kepada syaitan. Mendekatkan diri kepada mereka, menggantungkan hati kepada mereka. Fasyaitanu la yuti'us sahir ala sihrihi illa idza taqarraba ilaihi sahir bi syai'in minal ibadah awil kufri billah. Dan syaitan tidaklah akan mentaati seorang penyihir ala sihri atas sihirnya, kecuali jika seorang penyihir tersebut mendekati diri kepada syaitan ya dengan beribadah kepadanya atau melakukan kekufuran kepada Allah. Semakin besar kesyirikan yang mereka lakukan, maka akan semakin besar pertolongan yang diberikan syaitan. Semakin besar kekufuran yang dilakukan oleh seorang penyihir, maka akan semakin besar pertolongan yang akan diberikan oleh syaitan. Kesyirikan yang paling syirik apa?
Kesirikan yang paling syirik adalah sujud kepada selain Allah. Ibadah salat ya, yang seseorang hamba itu paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tatkala dia sujud. Dia meletakkan wajahnya yang mulia. Kemudian dia letakkan pantatnya di atas ya. Sujud, bagaimana posisi sujud? Sujud kita mengetahui bersama. Ini kan bentuk perendahan diri yang sangat. Tatkala seorang sujud, ini bentuk perendahan diri yang sangat. Oleh karena itulah pada saat itu kalau kita berdoa mustajab. Kenapa? Karena di dalamnya ada unsur benar-benar perendahan diri. Kita meletakkan wajah kita di bawah anggota badan kita yang paling mulia. Kemudian kita meletakkan bokong kita ini di atas wajah kita. Maka di antara nanti syarat yang diberikan oleh syaitan agar dia membantu seorang penyihir, nanti syaitan ini akan menampakkan diri. Sebagai yang pernah dikisahkan oleh seorang ustaz. Jadi menampakkan diri dan sang penyihir diperintahkan untuk sujud kepada dirinya. Baru nanti dia akan membantunya. Atau melakukan kekufuran kepada Allah. Dan di antara bentuk kekufuran yang biasa disyaratkan oleh syaitan apa? Ihanatul Quran. Meremehkan atau melecehkan atau menghina Al-Quran. Saya dapatkan dua kisah. Yang pertama dari Ustaz Al-Fadil, Ustaz Abu Sa'ad. Ya, semoga Allah merahmati dan mengampuni dosa-dosa beliau. Tatkala kami belajar di Jamnur Rahman, Kitabut Tauhid, kalau tidak salah pada saat itu bab berbicara tentang kahin, tentang dukun. Ya, beliau mengkisahkan suatu kejadian di Jawa Timur, ada seorang kiai haji katanya yang dia sakit kemudian berwasiat kepada anak-anaknya, kalau saya mati, saya meninggal, jangan ada di antara kalian yang masuk ke dalam kamar. Kemudian kiai haji ini meninggal dunia, anaknya penasaran, ya, kenapa bapak kita melarang? Akhirnya mereka sepakat untuk masuk ke dalam kamar pribadi bapaknya. Kamar pribadi bapaknya. Ternyata di kamar pribadi ini ada WC, kamar mandi. Tatkala mereka masuk, katanya mereka sangat kaget. Kenapa? Ternyata di kamar mandi itu ada lembaran-lembaran Al-Quran di kloset-kloset. Berarti ini kiai haji apanya? Ini hakikat dari kiai hajinya. Di sini ada tukang sihir. Dan Anda pernah dengar pula sebuah cerita dari seorang teman di Bin Bas, Ustadz Bin Bas, Ustadz Abidar. Ya, dia pernah cerita, dia ada seorang dukun cabul, ya, ada seorang wanita dicabuli oleh dukun ini, kemudian wanita ini tidak terima, kemudian lapor ke polisi, digebraklah rumahnya dukun cabul ini, kemudian polisi itu mendapatkan di kamar dukun ini ada tumpukan-tumpukan Al-Quran, yang tumpukan Al-Quran ini apa? Bau pesing. Ya, jadi bisa jadi tatkala ada orang yang datang ke sana mungkin berobat atau yang semisalnya, disyaratkan untuk membawa Al-Quran kemudian dikencingi oleh sang dukun ini. Nah, maka ini diantara hikmah dari pengharaman sihir. Karena di dalam sihir pasti di dalamnya ada unsur kesyirikan ataupun kekufuran. Yang mana syaitan ini tidaklah mentaati sang penyihir kecuali penyihir tersebut melakukan kekufuran ataupun kesyirikan. Kemudian yang kedua, fihi fasadun azimun lil mujtama. Karena di dalam sihir terdapat kerusakan yang sangat besar bagi masyarakat. Ini kerusakan yang sangat besar bagi masyarakat yang bisa menyebabkan seseorang dia terbunuh, sakit, bahkan bisa memisahkan antara pasangan suami dan istri, menimbulkan permusuhan di tengah-tengah masyarakat sebagaimana yang kita telah pahami bersama. Mungkin kita punya teman, bahkan mungkin kita punya saudara, ya, yang mereka mungkin merasa tertimpa suatu musibah disebabkan salah satu di antara anggota mereka terkena sihir. Ya, mungkin kita pernah dapatkan yang seperti itu. Jam berapa, Mas? Baik. Kemudian kita bahas poin yang terakhir pada pertemuan kali ini, itu hukum mempelajari ilmu sihir. Yang ini Anda ambil dari kitab At-Tamhid karya Syekh Syekh Al-Utsaimin. Beliau mengatakan fata'allumu as-sihri hunnaka maratib. Mempelajari ilmu sihir di sana ada 3 tingkatan. Mempelajari ilmu sihir di sana ada 3 tingkatan. Yang pertama, ayata'allama dzalika nadhariyan wala ya'maluhu. Mempelajari sihir hanya sekedar teori. Dan orang ini yang belajar sihir sekedar teorinya saja, tidak pernah
mengamalkan sihir, ilmu sihir yang dia miliki. Ini tingkatan yang pertama. Ada orang yang belajar sihir mungkin karena dia penasaran. Ya, gimana sih belajar ilmu sihir? Bagaimana sih itu ilmu sihir? Mungkin dia punya teman, temannya sudah punya ilmu sihir, dia penasaran. Dia sekedar belajar ilmu sihir tersebut, teorinya saja, belajar kepada seorang penyihir, dan dia tidak mengamalkannya. Tidak pernah dia praktekkan. Kemudian tingkatan yang kedua, seseorang yang dia belajar ilmu sihir, wa ya'maluhu walau marrah, dan dia pernah mempraktekkan walaupun sekali. Ini tingkatan yang kedua. Dan yang ketiga, wa hunnaka marataba as-sahir, itu maratib sang penyihir yang memang dia belajar sihir, mungkin cita-citanya sejak kecil ingin jadi seorang penyihir. Dia belajar sihir dan wa ya'malu bihi daiman. Ya, dia senantiasa dia amalkan, dia praktikkan sihir tersebut. Fama hukmu hadil maratib? Apakah hukum dari tingkatan belajar sihir ini, apakah dibedakan atau tidak di antara tiga maratib ini? Yang pertama kan dia hanya sekedar belajar, dia belajar. Ada 3 orang A, B, C, sama-sama ingin belajar sihir. Yang A ini cuman dia belajar datang, mereka datang kepada tukang sihir, melakukan ritual-ritual yang diperintahkan oleh sang penyihir. Tapi si A ini dia nggak pernah dia praktekkan. Si B ini mungkin penasaran, dia praktekkan sekali mungkin. Si C dia senantiasa praktekkan. Bagaimana hukum dari 3 orang ini? Apakah dibedakan atau hukumnya sama? Al-jawab, maka jawabannya ya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 102, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Dan tidaklah keduanya itu Harut dan Marut mengajarkan sihir kepada seorang pun hatta yaqula, sampai keduanya itu Harut dan Marut mengatakan kepada seseorang yang ingin belajar sihir kepada mereka berdua, innama nahnu fitnah, sesungguhnya kami ini adalah ujian. Fala takfur, maka janganlah kamu kufur dengan sebab kamu belajar sihir. Jadi sihir ini adalah kekufuran. Ya, ditinjau secara zatnya sihir adalah kufur. Orang yang belajar sihir kufur. Orang yang mengajarkan sihir kufur. Dan orang yang ridho kepada sihir, walaupun dia nggak punya sihir, kufur. Sebagaimana dijelaskan oleh Nawaqidul di dalam kitab Nawaqidul Islam. Ya, barang siapa yang dia mempelajari sihir, wa min as-sarf wa faman fa'alahu aw radiya bihi kafara. Barang siapa yang dia melakukan sihir atau dia ridho dengan sihir, kafara, maka dia kufur. Maka nanti di antara dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi adalah surah Al-Baqarah ayat 2. Nanti dalam surah Al-Baqarah ayat 2 ini menunjukkan secara zatnya sihir ini adalah kekufuran. Kemudian orang yang belajar sihir kufur. Sebagaimana firman Allah yang tadi kita bawakan di sini, wa ma yu'allimani, dan tidaklah keduanya mengajarkan ke sihir min ahadin, ya kepada seorang pun hatta yaqula, sampai mereka keduanya mengatakan innama nahnu fitnah fala takfur, sesungguhnya kami adalah ujian, ya maka janganlah kamu kufur. Maksudnya apa? Janganlah kamu kufur dengan sebab kamu belajar sihir. Menunjukkan belajar sihir itu adalah kekufuran. Dan orang yang mengajarkan sihir adalah kekufuran. Sebagaimana nanti insya Allah kita akan jelaskan. Jadi 3 tingkatan ini, walaupun dia tidak pernah mempraktekkan sihirnya, ya, maka tetap kufur. Karena orang yang dia belajar sihir, pasti dia melakukan ritual-ritual. Ya, ritual-ritual yang dilakukan tersebut pasti di dalamnya ada unsur kesyirikan. Tapi ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kita akan bahas poin yang ke-6, itu alamatun yu'rafu biha as-sahir. Alamat-alamat atau ciri-ciri yang diketahui dengan ciri-ciri tersebut seorang penyihir. Ini yang biasanya ya ada pada fi ahadi al-mu'allijina, pada salah seorang yang mengaku dia seorang tabib, ya, memiliki suatu bentuk pengobatan alternatif, maka hati-hati. Jadi kalau kita berobat atau saudara kita berobat kepada seorang tabib, pengobatan alternatif, misalnya mengobati kanker tanpa operasi ataupun yang semisalnya, maka dilihat, ya, ada nggak kira-kira ciri-ciri yang disebutkan oleh para ulama dari ciri-ciri penyihir? Di sini dikatakan idza wajadta alamatan wahidatan min hadhil alama fi ahadil mu'allijina fa huwa sahirun bila adna syakin.
jika Anda mendapatkan alamatan wahidatan, satu alamat saja, min hadil alamat, dari alamat-alamat ini, fi ahadil mu'allijina, pada salah seorang yang dia mengaku bisa menyembuhkan suatu penyakit, fahuwa sahirun bila adana syakin, maka dia adalah seorang penyihir tanpa diragukan lagi. Nanti Anda ambil penjelasan ini dari kitab At-Tauhid Al-Muyassar. Ini kitabnya tidak begitu tebal, tapi Masya Allah ya sangat berfaedah sekali. Nanti kita ambil dari kitab ini. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Ya, apabila ada benarnya, maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ada salahnya, kesalahan di dalam ucapan ataupun yang lainnya, maka ini hakikatnya ya datang dari diri saya yang dhaif dan dari syaitan, dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.